Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaimah, NPM 2023311020. Di sini saya akan menjelaskan perihal tentang penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yakni portfolios, yang artinya kumpulan berkas atau arsip yang disimpan dalam kemasan berbentuk jilid ataupun file tertentu. Kemudian tujuan penilaian portofolio. Di sini terdapat 3 tujuan. Yang pertama, memperhatikan perkembangan pemahaman siswa pada periode tertentu. Yang kedua, menunjukkan suatu pemahaman dari banyaknya konsep dan topik yang diberikan. Kemudian yang ketiga, mendemonstrasikan perbedaan bakat. Selanjutnya, prinsip penilaian portofolio. Di sini terdapat 3 prinsip. Yang pertama, saling percaya antara guru dan siswa. Mereka harus merasa sebagai pihak-pihak yang saling memerlukan dan memiliki semangat untuk saling membantu. Yang kedua, kerahasiaan bersama antara guru dan siswa. Kerahasiaan hasil pengumpulan bahan dan hasil penilaiannya perlu dijaga dengan baik, tidak disampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan. Kemudian yang ketiga, milik bersama antara siswa dan guru. Selanjutnya, fungsi penilaian portofolio. Di sini terdapat 4 fungsi. Yang pertama, perkembangan tanggung jawab siswa dalam belajar. Yang kedua, perluasan dimensi belajar. Yang ketiga, pembaharuan kembali proses belajar mengajar. Dan yang keempat, penekanan pada pengembangan pandangan siswa dalam belajar. Selanjutnya, bentuk penilaian portofolio. Menurut Nitschko, secara umum penilaian portofolio dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, portofolio ideal, yang kedua, portofolio penampilan, yang ketiga, portofolio dokumentasi, portofolio evaluasi, dan portofolio kelas. Kemudian yang selanjutnya, pedoman penerapan penilaian portofolio. Di sini terdapat 4 bagian. Yang pertama, menerapkan pembelajaran siswa, memperjelas apa yang dikerjakan oleh siswa, memisahkan dan membedakan dokumen kumulatif siswa, dan mengamati pekerjaan siswa yang tersirat dan tersurat dalam kegiatan. Selanjutnya, langkah-langkah penilaian portofolio. Yang pertama, menentukan bentuk dokumen atau hasil pengerjaan yang perlu dikumpulkan. Yang kedua, siswa mengumpulkan dan menyimpan dokumen dari hasil pekerjaannya. Yang ketiga, menentukan kriteria penilaian yang digunakan. Dan yang keempat, mengharuskan siswa menilai hasil pekerjaannya sendiri secara berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat penilaian portofolio. Di sini terdapat 4 manfaat. Yang pertama, portofolio menyajikan atau memberikan bukti yang lebih jelas atau lebih lengkap tentang kinerja siswa daripada hasil tes di kelas. Yang kedua, portofolio dapat merupakan catatan penilaian yang sesuai dengan program pembelajaran yang baik. Kemudian yang ketiga, portofolio merupakan catatan jangka panjang tentang kemajuan siswa. Dan yang terakhir, portofolio memberikan gambaran tentang kemampuan siswa. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.